Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hasrul Akbar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat catatan amaliyah Ramadan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Workspace for Education. Sebelum kita lanjut, saya akan memperlihatkan dulu sekilas tentang catatan amaliyah Ramadan yang akan kita buat ini. Jadi untuk catatan amaliyah Ramadan ini kita akan membuatnya di versi Android dengan memanfaatkan browser yang ada di handphone. Jadi di sini saya mencoba untuk membuka web browser saya. Di sini saya menggunakan Google Chrome supaya lebih nyaman. Kita menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan satu hasil dari catatan amaliyah ini. Saya menyimpannya di DIY slash pare 1 pare ya, pare 1. Oke. Nah, di sini boleh dilihat di sebelah kanan layar itu adalah layar dari handphone yang saya gunakan, teman-teman. Di sini kita akan melihat satu halaman yang akan menunjukkan dari halaman utama atau halaman depan dari catatan amaliyah Ramadan yang kita buat ini, teman-teman. Di mana kita bisa melihat ada logo, ada judul, ada tombol, dan ada tombol-tombol. Nah, untuk masuk kita tekan atau tap tombol masuk, maka kita akan diarahkan masuk ke dalam tombol menu yang di dalamnya ada 8 menu seperti yang kita lihat ini, di mana di dalam setiap menu ini kita akan coba dulu untuk masuk di laporan sholat fardu. Jadi ini adalah laporan dari aktivitas Ramadan. Di sholat fardu ini misalnya kita tap, maka kita akan masuk ke halaman sholat fardu seperti ini, teman-teman, di mana akan ada dua bagian. Jadi bagian yang di atas ini adalah hasil dari laporan yang telah dimasukkan. Kemudian di bagian bawah ini adalah formulir untuk membuat laporan dari aktivitas Ramadan kita. Seperti itu. Nah, untuk kembali, kita kembali ke tombol menu. Maka kita akan kembali ke tombol menu. Demikian juga untuk kegiatan amaliyah Ramadan yang lain. Seperti ini ibadah puasa, sama seperti tadi di halaman atas ini kita akan melihat hasil dari laporan yang sudah masuk. Kemudian di bagian bawah ini adalah formulir untuk memasukkan laporannya sampai ke seluruhnya ya. Nah, kemudian juga demikian di tadarus Al-Quran, sholat sunnah, khutbah atau ceramah tarawih. Kemudian ada hafalan surah. Nah, di sini kita boleh melihat juga, teman-teman, ibu bapak. Jadi karena anak-anak kita nanti ini kan kita minta untuk membuat laporan hafalan, maka mereka akan membuatnya dalam bentuk rekaman video yang nantinya mereka akan mengisi lewat formulir ini. Jadi ketika mengisi formulir ini diklik, maka dia diarahkan untuk mengisi sebuah form yang akan meminta mereka untuk memasukkan rekaman hafalan mereka. Di sini saya coba kasih lihat contoh dulu. Oke, misalnya di tanggal 1 Ramadan berikutnya. Di sini ini masih belum berubah ya. Jadi di sini adalah harusnya tidak ada. Di sini akan memilih nama surah yang sesuai, kemudian memasukkan rekamannya. Jadi ini adalah rekaman dalam bentuk video. Nah, ini bisa diupload, dipilih dari salah satu file yang ada di handphone, kemudian kita upload ya. Kita cari file video misalnya, maka kita ke video, maka kita akan memilih salah satu filenya seperti itu, kemudian kita upload dan akan menjadi bagian dari laporan yang akan kita buat ini, teman-teman. Iya, dan bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja, teman-teman, di halaman yang di sebelah kiri ini. Saya tutup dulu ya. Oke, kita telah melihat tadi sekilas ya. Nah, sekarang bagaimana membuka folder berbaginya? Teman-teman, untuk membuka folder berbagi ini, saya sudah menyiapkan template untuk Bapak dan Ibu, teman-teman, untuk membuatnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu boleh membukanya melalui link yang ada ini. Nanti saya akan sertakan di deskripsi. Kita akan coba buka. Ini kita buka di DIY/belajar site 1. Kita akan diarahkan masuk ke sini, teman-teman. Ya. Nah, file-file yang inilah nanti yang kita akan gunakan. Nah, sebenarnya teman-teman
harusnya membuat dari awal ya, tetapi untuk mempermudah, teman-teman boleh langsung mengcopy atau menyalin dari file-file yang saya sudah buat ini untuk teman-teman gunakan. Cara menyalinnya bagaimana? Teman-teman cukup langsung, supaya satu kaligus ya, tidak satu persatu, kita pilih semuanya dengan tombol shift, kemudian memilih semua filenya seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian buat salinan. Yang menggunakan bahasa Inggris berarti dia akan membuat make a copy seperti itu. Nah, ini saya buat salinan dulu, teman-teman. Kita akan melihat ada proses yang dilakukan oleh Google Drive-nya seperti ini. Kita tunggu sampai proses menyalinnya selesai, teman-teman. Oke, 9 file disalin ke drive saya. Nah, hasil salinannya kemana? Seperti yang tadi disampaikan, dia masuk ke drive saya, teman-teman. Oke, di sini kita boleh lihat. Nah, ini dia, teman-teman, salinan website, salinan yang terjadi hari ini. Nah, jadi mulai dari salinan setoran rekaman, ini semua yang hasil dari, yang ada semua kata salinannya ya. Jadi semua yang ada kata salinannya. Nah, supaya lebih mempermudah teman-teman bekerja, sebaiknya file-file yang kita salin ini kita masukkan ke dalam satu folder. Caranya gimana? Kita pilih dulu file yang ingin kita masukkan ke dalam satu folder itu. Ya, sudah terpilih seperti ini. Dengan cara tekan tombol shift, kemudian klik file-file yang ingin dipilih. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian pindahkan ke, ya, ini kita pilih, atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin dia ada move to. Nah, di sini kita buat satu folder dulu, teman-teman. Jadi klik tanda folder baru yang ada di sebelah kiri bawah. Kemudian masukkan misalnya Amalia Ramadan. Jadi ini namanya terserah teman-teman gimana nama yang mungkin kesenangannya atau yang ingin digunakan. Oke, kita klik tanda centang. Kemudian, nah, ini folder ini kosong karena kita baru buat, pindahkan ke sini. Maka file yang tadi itu sudah tidak ada lagi di drive, tapi masuk di folder Amalia Ramadan. Nah, ini dia folder Amalia Ramadan di drive saya. Nah, setelah kita masuk, file-file yang tadi sudah ada di dalam sini, teman-teman. Nah, untuk mempercantik lagi atau mempermudah kita mengidentifikasi, ini kata salinannya kita lepas. Ada satu lagi. Oke, nah, ini nama-namanya sudah siap, teman-teman. Nah, kita sudah selesai menyalin dari folder berbagi yang saya sudah siapkan. Nah, ini kita sudah menduplikatkan, sudah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan selanjutnya, teman-teman, adalah bagaimana mengatur pengaturan awal pada sites-nya kita. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah sites-nya. Nah, di sini sites-nya ada tulisan website. Ini kita buka, double klik seperti biasa. Maka kita akan temui sebuah file sites seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita boleh melakukan beberapa konfigurasi. Konfigurasinya antara lain, Bapak Ibu, teman-teman, yang kita misalnya latar belakang ini mungkin kita kurang setuju atau tidak sesuai dengan keinginan kita, teman-teman boleh mengganti latar belakangnya. Bagaimana cara mengganti latar belakangnya? Teman-teman tidak perlu mendownload kemudian mengupload lagi, tetapi cukup mencari header yang sesuai. Misalnya di sini saya cari header Islamic gitu ya, Islamic. Ya, kemudian kita akan dapat header-header yang mungkin bisa kita gunakan, teman-teman, yang mana sesuai yang kita inginkan. Oke, nah misalnya header yang ini ya, ini saya coba klik satu kali, kemudian akan muncul gambar besar seperti di sebelah kanan ini. Kita klik kanan, teman-teman, kemudian pilih copy image address. Jadi bukan copy image atau salin gambar ya, tapi pilih copy image address atau salin alamat gambar. Ini kita klik, kemudian teman-teman, nah, pindah ke bagian ini ya, ini ada warna bagian. Oke, kita klik, kemudian pilih gambar, kemudian pilih gambar lagi. Jadi ini ada icon gambar, kemudian pilih gambar, kemudian teman-teman pilih dengan URL. Nah, tempelkan URL gambar di sini. Nah, hasil dari klik kanan gambar ini tadi, copy image address, kita masukkan ke tempel URL. Ini kita klik kanan, kemudian paste, teman-teman, maka muncullah seperti ini.
Nah, jika sudah muncul, maka kita klik pilih. Maka gambar latar belakangnya akan berubah seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana hasil perubahannya? Kita boleh melihatnya melalui preview atau pratinjau yang ada di sebelah kanan atas ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh mengklik tombol yang atas ini ya, untuk melihat hasilnya. Nah, kita klik satu kali. Nah, ini tergantung dari orientasinya teman-teman, apakah sites ini akan banyak dibuka di laptop atau di handphone, karena aplikasi atau catatan amal Ramadan ini kita akan banyak membukanya di handphone, maka kita orientasinya kita ke handphone. Jadi kita pilih telepon, maka akan munculnya seperti ini, teman-teman. Nah, itu ya. Kalau misalnya, nah ini kita previewnya kurang setuju misalnya ya. Oke, ini kita boleh atur dulu. Ini ada gambar jangkar gitu. Kita boleh atur supaya gambar ini menyesuaikan ke sebelah kiri atau tengah atau kanan, teman-teman. Ya, jadi boleh kita atur supaya dia merata kemana. Ini saya pilihnya rata ke atas. Nah, kita lihat lagi hasilnya gimana kalau dia rata ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada gambar logo ini boleh teman-teman ganti juga sesuai dengan logonya teman-teman. Misalnya teman-teman ada di kabupaten atau wilayah lain, misalnya saya pilih misalnya Kota Palu. Nah, jadi saya pilih logo Kota Palu. Atau misalnya teman-teman punya logo sekolah sendiri, jadi caranya seperti tadi, kita pilih logonya seperti ini ya. Kemudian kita, oh ya, catatannya juga usahakan dia gambarnya PNG. Contoh gambar PNG itu kita lihat ini ada gambar kotak-kotak di belakang. Kemudian kalau kita klik dan seret, maka dia akan kelihatan transparan bagian belakangnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi ini logo PNG. Ini kita klik kanan, kemudian copy image address. Nah, kita balik lagi ke sini. Gambar ini boleh kita ganti logonya, teman-teman. Jadi kita pilih dulu, kemudian ada titik 3. Kemudian kita pilih gambar. Nah, di sini kita dengan URL. Jadi kita pilih lagi menurut URL, tempel di sini. Oke, nah gambarnya akan terganti seperti ini. Nah, kita preview lagi, gambarnya bukan logo Parepare lagi, teman-teman, tapi logo Kota Palu seperti itu. Sip. Nah, sekarang untuk namanya sendiri, teman-teman boleh atur juga nih yang bagian yang ini ya. Ini saya coba ubah supaya lebih kelihatan. Saya gambar biar dia menjadi warna hitam aja. Kelihatan ya? Oh, lebih tidak kelihatan lagi. Saya pilih warna terang kalau begitu. Saya pilih warna ini. Ya, kelihatan ya. Nah, teman-teman boleh mengganti nama ini seperti mengetik pada aplikasi editor teks biasa ya. Silahkan diganti sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Oke, kemudian di sini saya sudah menyiapkan tombol masuk dan footernya. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan langsung, boleh tidak. Nah, tombol masuk ini fungsinya, jika tombol ini di tap atau ditekan, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman berikutnya. Boleh kita lihat di sini ada menu. Nah, halaman itu adalah bagian dari sites ini. Kita coba lihat ya di sebelah kanan. Ini ada tombol halaman yang sebelah kanan. Ini halaman ini kita klik, kemudian di sini kita boleh melihat ada beberapa bagian. Inilah yang disebut halaman tadi, teman-teman. Jadi kenapa ketika kita tekan tombol masuk ini ada, ini saya hapus dulu ya. Oke, nah saya perlihatkan dulu cara kerjanya. Jadi setelah kita pratinjau ya, kalau kita menekan tombol masuk harusnya ini akan lompat ke halaman menu. Nah, kenapa tadi tidak bisa masuk? Karena tombol masuk ini belum hyperlink. Nah, ini kita coba hyperlinkkan dulu ke tombol menu, kemudian terapkan. Tetapi teman-teman yang sudah mengcopy filenya sudah seperti itu ya, jadi diklik aja satu kali, kemudian ada muncul seperti ini, maka dia sudah hyperlink ke tombol menu. Nah, kejadiannya adalah ketika kita tekan tombol menu, tombol masuk, maka kita akan masuk ke menunya seperti ini, teman-teman. Oke, demikian juga dengan tombol footer yang ada di bawah. Nah, ini ada menu, mengarah juga ke menu nanti. Bedanya, tombol masuk ini hanya di halaman depan, tetapi tombol menu ini akan muncul di setiap halaman. Baik, sekarang kita coba untuk selanjutnya melihat ke halaman yang lain. Ini ada tombol menu, ini saya sudah siapkan juga untuk teman-teman bisa langsung gunakan. Tombol menu ini juga sudah hyperlink ke menu-menu yang ada, jadi teman-teman tidak perlu lagi mengaturnya kecuali teman-teman menginginkan yang lain.
Ini sudah mengarah, jadi ketika kita tekan tombol sholat fardu, maka dia akan mengarah ke halaman sholat fardu. Demikian juga yang lain, seperti itu. Nah, teman-teman boleh melihat di sini kenapa tombol menu ini semua tergaris, tercoret seperti ini, karena supaya navigasinya hanya bersumber dari tombol-tombol yang ada ini, tidak lagi berupa menu di bagian atas. Ini saya contoh untuk menu ini ya, saya lepas dulu, tampilkan di navigasi. Apa yang terjadi teman-teman, akan muncul menu di atas. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini ada garis 3 nih di atas, jadi bisa lewat sini. Tetapi saya tidak menggunakan itu supaya kesan seperti atau mirip aplikasinya lebih kuat. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, kita boleh lihat tombol burgernya atau tombol yang di atas ini sudah tidak kelihatan lagi teman-teman. Jadi navigasinya hanya melalui tombol yang ada di halaman menu ini, seperti itu. Baik, demikian untuk pengaturan Google Sites-nya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana mengatur formulir kegiatan. Nah, teman-teman, formulir kegiatan ini kita buka di folder Ahmadiyah Ramadan. Di sini ada form ya. Jadi warna ungu ini adalah form, warna hijau ini adalah file spreadsheet, yang warna biru tua ini adalah file sites. Ya, saya kira teman-teman sudah bisa membedakan. Nah, sekarang kita coba dulu melihat. Jadi ini ada berapa ya? Ada 7 1 2 3 4 5 6 7 form yang akan kita buat. Nah, kita mulai dulu dari sholat fardu. Sholat fardu ini teman-teman, ini adalah Google Form seperti biasa. Nah, di sini akan meminta NIS, kemudian kelas, nama peserta didik, kemudian tanggal Ramadan, kemudian laporan kegiatan sholat. Kita mulai dulu dari yang pertama teman-teman. Di sini saya memasukkan opsi NISN supaya kita boleh mengidentifikasi nomor peserta didik. Boleh menggunakan NIS sekolah atau mungkin identitas yang lain, tetapi saya lebih membawanya kepada NISN karena NISN ini unik dan berbeda untuk setiap anak yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada validasinya berupa angka. Kenapa? Karena supaya anak-anak tidak memasukkan berupa huruf atau karakter yang lain. Jadi dia harus adalah angka gitu. Oke. Kemudian untuk nama kelasnya silahkan disesuaikan dengan kelasnya teman-teman. Ya, nah ini kita hapus dulu. Ini peserta didik. Oke, ini kita memilih kelasnya. Ini saya tutup dulu, bukan jawaban. Oke, ini silahkan dimasukkan kelasnya teman-teman, Bapak Ibu. Jadi misalnya kelas apa namanya, kelas 1A gitu ya, kelas 1A. Kemudian di bawah ini misalnya kelas 1B, kelas 1B gitu ya. Kemudian kelas 1B, kelas 1A 1B, kemudian kelas 2A gitu. Atau ada nama kelas yang lain, silahkan sesuai dengan nama kelasnya yang ada Bapak Ibu. 3A gitu ya, dan seterusnya silahkan disesuaikan. Nah, kemudian kita memasukkan nama peserta didik. Nah, nama peserta didik ini teman-teman, kalau harus masukkan satu persatu mungkin agak ribet gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya teman-teman buat dulu daftarnya. Boleh apabila menggunakan file menggunakan Microsoft Excel boleh di komputer Anda. Ini saya contohkan saja untuk menggunakan Microsoft Excel-nya. Coba ya untuk Excel-nya. Kemudian di situ misalnya ada daftar nama teman-teman. Daftar nama misalnya Wandi, jadi boleh dibuat di sini Wandi, Irwan, Kamarudin, Nuryani. Ini saya nama acak-acak aja, Wawan gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Misalnya ada banyak nama di sini, ini boleh di copy. Nah, jika teman-teman membuatnya lebih dari satu kelas, sebaiknya teman-teman memberikan nama depannya itu adalah nama kelasnya. Misalnya 1A Wandi, Nirwan ini 1B misalnya. Ini Kamarudin misalnya 2A gitu ya. Supaya kita mempermudah bahwa ini Kamarudinnya yang di 2A gitu. Ini mempermudah saja sih supaya kita mengidentifikasi anak ini dari kelas mana gitu ya. Oke, dan seterusnya. Jadi ini boleh lebih dari 5 ya, silahkan. Kemudian kalau sudah selesai ini di copy, disalin.
Ctrl C boleh, klik kanan kemudian copy juga bisa, kemudian masuk lagi ke form yang tadi, ini kita hapus saja, kemudian kita buat paste di sini. Nah, jadi ya teman-teman, jadi tidak perlu mengetikkan satu persatu. Oke, kemudian ini sudah. Kemudian kegiatan sholat fardu. Nah, ini mungkin teman-teman tidak perlu banyak mengubah karena saya sudah menyiapkannya. Teman-teman bisa melihat saja, menyesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, ya kita klik di bagian jawaban. Nah, ini masih kosong, jawabannya belum ada yang terisi. Kemudian di setelan kita boleh melihat dia di bagian presentasi. Oke, ini sudah benar. Nah, untuk jawabannya supaya nanti menjadi file spreadsheet, nah kita klik pada bagian ini, yang tombol hijau ini membuat spreadsheet. Kita klik satu kali, kemudian buat spreadsheet baru, sudah benar kita klik buat. Maka setiap jawaban dari form ini nantinya akan masuk ke dalam sebuah file spreadsheet seperti ini teman-teman. Nah, dia berwarna hijau ya. Nah, boleh kita lihat ada penambahan satu nih di file amal Ramadan kita. Ada file coba saya refresh dulu, harusnya ada file. Nah, ini dia laporan kegiatan sholat fardu. Demikian juga untuk form yang lain. Jadi saya hapus dulu. Jadi sudah selesai untuk sholat fardu. Saya ganti lagi ke rekaman hafalan surah 37. Ini saya coba masuk lagi, sesuaikan lagi seperti yang tadi teman-teman ya. Jadi nya sudah seperti itu. Kemudian oke, nama kelasnya ini boleh kita ganti. Ini kita hapus. Oke, kemudian kita boleh mengimport ya, mengimport pertanyaan. Jadi karena nama kelasnya tadi sudah kita buat di sholat fardu, ini kita boleh mengkopinya dulu ya. Kemudian import, kemudian laporan sholat fardu. Saya pilihan kelas, kemudian import. Nah, ini boleh kita pindahkan ke sini nih teman-teman, ke bagian atasnya. Oke, sudah ya. Ini kita hapus saja nih yang bagian bawah. Oke, jadi sudah tidak perlu kita ketik lagi. Selanjutnya demikian juga dengan nama peserta didik teman-teman. Nama peserta didiknya boleh kita hapus ya. Nama peserta didiknya kita import saja, kita ganti dengan yang ada di laporan sholat fardu tadi, kemudian pilih nama peserta didik. Ini kebetulan drop downnya 5 opsi. Kalau misalnya jumlah siswanya 28, maka di sini akan muncul 28 juga. Jadi tidak perlu ngopi-ngopi ulang lagi dari file spreadsheetnya. Ini yang di atas kita hapus saja ya teman-teman, kita hapus. Oke, nah, ini akan kita lihat nama peserta didik sudah masuk seperti ini ya. Tanggal kegiatan juga sudah sama, kemudian rekaman juga sudah sama, tidak perlu lagi diganti nih teman-teman. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah masuk di bagian jawaban, kemudian membuat file spreadsheet. Ini sudah benar, membuat setoran hafalan. Oke, klik langsung buat saja. Oke, ini kita mengulang aja dari bagian yang pertama tadi. Jadi ini akan membuat lagi satu file spreadsheet yang baru teman-teman untuk laporan hafalan surah ya. Oke, ini saya lanjutkan ke yang lain sampai selesai yang 7. Oke, sip. Jadi teman-teman kita sudah memiliki kita lihat lagi nanti di folder Amalia Ramadan ini. Kita lihat di folder Amalia Ramadan teman-teman. Di sini kita akan melihat masing-masing sudah punya ya. Jadi setoran hafalan, kemudian tadarus Al-Quran, sholat sunnah, sholat fardu, ibadah puasa, khutbah Jumat, dokumentasi kegiatan Ramadan, masing-masing sudah punya file sheets-nya. Nah, oke. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi kita sudah mengatur formulir kegiatan. Selanjutnya kita akan lanjut untuk ini juga sudah tadi ya, membuat file Google Sheet dari masing-masing kegiatan sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah mengatur rekapitulasi laporan. Nah, teman-teman,
di folder yang kita duplikasi tadi atau salinan tadi ada file rekapitulasi laporan. Nah, ini kita buka dulu teman-teman. Di sini kita akan melihat ya, di sini ada nama filenya rekapitulasi laporan, di mana di sini ada 7 sheet sesuai dengan nama 7 kegiatan yang kita akan dokumentasikan dari anak-anak kita. Nah, untuk memasukkan, jadi setiap sheet yang sudah dibuat tadi, setiap sheet yang sudah dibuat dari masing-masing form ini kita akan satukan menjadi satu file rekapitulasi laporan. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita coba lihat di Sholat Fardu ini. Sholat Fardu ini kita akan masukkan datanya ke sini. Jadi data dari file sheet Sholat Fardu mana foldernya, filenya, kegiatan Sholat Fardu ini teman-teman, kita akan masukkan ke dalam sheet ini. Nah, caranya gimana? Kita unhide dulu atau buka dulu. Di sini ada kelihatan baris satunya belum kelihatan ya, kita klik panah bawah. Nah, di sini ada ID file yang diminta. Ini kita ganti, hapus saja dulu teman-teman. Kita hapus dulu. Kemudian kita buka file laporan kegiatan Sholat Fardu ini. Kita klik. Kemudian kita lihat di sini pada bagian URL file, URL yang kita buka ini ada semacam ini ya. Nah, tolong diperhatikan, saya zoom in dulu. Ini boleh kita lihat, ini ada setelah garis miring huruf D sampai ke sebelum garis miring edit. Nah, ini yang kita ambil. Ini adalah ID file untuk laporan kegiatan Sholat Fardu dari form. Ini kita salin. Kemudian kita masuk ke file rekapitulasi laporan, kita paste hasil dari salin tadi itu di bagian ini. Oke. Nah, di sini masih reference. Ini kita harus mengizinkan dulu teman-teman. Kita klik izinkan. Maka secara otomatis hasil dari laporan ini nanti akan masuk juga ke sini, teman-teman. Nah, setelahnya ini kita unhide lagi nih. Yang setelah kita ubah, kita klik kanan, kemudian sembunyikan baris. Oke, kita lanjutkan untuk bagian-bagian yang lainnya. Oke, nah ini kita boleh lihat kita sudah sampai di bagian yang terakhir. Jangan lupa ya, setiap selesai mengubah ID filenya kita sembunyikan lagi supaya nanti pada saat kita tampilkan ID file ini tidak kelihatan. Sip, sudah. Nah, teman-teman, file dari spreadsheet tadi, setiap kegiatan kita tidak perlu buka-buka lagi karena nanti hasilnya akan masuk di setiap sheet yang sudah siap ini. Jadi sisa satu file yang akan kita buat menjadi rekapitulasi laporan. Nah, setelah file rekapitulasi laporan ini selesai, ini kita sudah siap untuk membuat apakah kita akan bagikan kepada pengawas atau mungkin akan kita cetak menjadi bahan laporan kita, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur rekapitulasi laporan, ini kita sudah selesai. Yang selanjutnya kita lakukan adalah menyematkan formulirnya ke dalam Google Sites kita. Nah, kita balik lagi nih ke teman-teman, ke ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu yang lain. Kita ke website lagi. Nah, di website ini teman-teman yang masih kelihatan di template ini yang masih dari di halaman ya. Kita coba lihat di halaman Sholat Fardu. Di Sholat Fardu ini ini masih dari bagian yang saya punya. Ya, ini kita hapus dulu teman-teman. Ini masih punya saya ya. Ini teman-teman boleh hapus dulu. Tapi juga boleh hapus dulu. Demikian juga puasa. Ini dibersihkan dulu supaya nantinya tidak keliru anak-anak yang isinya gitu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu sampai kosong ya gitu. Pelan-pelan kita hapus dulu. Oke, dokumentasi kita juga kita hapus dulu. Oke, nah sekarang sudah bersih. Sekarang kita coba untuk masukkan ya. Kita masuk ke Sholat Fardu. Ini kita masukkan formnya. Nah, cara memasukkannya bagaimana? Cukup mudah.
Ini formnya kita klik, double klik dulu, kemudian pilih dari drive, kemudian masuk di folder yang kita punya tadi. Kita pilih, oke, kemudian kita cari form sholat fardu ini ya, sisipkan. Oke, sudah masuk. Oke, kemudian kita masukkan lagi, ini kita masuk ke rekapitulasi laporan, kita ke sholat fardu. Ini kita mau supaya bisa kelihatan di status nanti, kita pilih file, kemudian bagikan, publikasi web, kemudian kita pilih file sheet sholat fardu, kemudian kita publikasikan. Oke, maka kita ambil linknya ini, kita salin, kemudian kita masukkan lagi di sini. Kita pilih sematkan, kemudian paste, sisipkan. Nah, ini supaya tampilnya di atas, kita geser ke atas ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini untuk sholat fardu. Oke, kita lanjut lagi ke ibadah puasa. Kita ulangi lagi yang tadi. Ya, ini bagian atasnya kita ambil dari sheet. Jadi kita pilih ke rekapitulasi dulu. Kemudian kita file, bagikan, publikasi ke web. Kita ganti bukan sholat fardu lagi tapi pilih puasa. Kemudian publikasikan, yes. Kemudian kita salin, ini kita ini salin linknya ya, kita copy. Kemudian kita ke website, kita oke, dan kita lanjutkan untuk semua bagian ini bisa terisi. Kita ambil lagi karena ini saya lagi di bagian ibadah puasa, jadi saya pilih folder amalia Ramadan, kemudian masukkan form laporan puasa gitu ya. Ini kita lanjutkan sampai semua halamannya selesai. Nah teman-teman, ini kita sudah selesai untuk mengatur filenya ke menyematkan formulir dan mempublikasikan. Nah, kita sudah sampai ke langkah yang terakhir teman-teman. Kita ke langkah yang terakhirnya, yaitu bagaimana supaya situs kita ini bisa diakses oleh anak-anak kita. Oh ya, untuk menjadi catatan kepada teman-teman yang menggunakan akun Workspace, baik itu sekolah maupun dari akun Belajar ID, perlu diperhatikan ya teman-teman pada saat membuat form di Google Form. Ini perlu menjadi catatan supaya formulir kita bisa diakses tanpa menggunakan akun Belajar ID oleh anak-anak kita, kan kemungkinannya anak-anak kita belum menggunakan ya. Di setelan pada bagian jawaban ini kita ubah menjadi, ini tanda centangnya kita nonaktifkan ya teman-teman, tolong diperhatikan agar formulir kita boleh diakses oleh non akun Belajar ID. Ini kita matikan dulu centangnya ya. Oke. Tapi kalau menggunakan akun Google biasa ini tidak akan muncul, tetapi apabila menggunakan akun Belajar ID atau akun institusi sekolah, ini harus dinonaktifkan dulu, kecuali jika siswa kita atau peserta didik kita sudah menggunakan akun Belajar ID atau menggunakan akun institusi. Itu catatannya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah selesai, kita akan mencoba mempublikasikan website kita. Ini belum terpublikasi ya Bapak Ibu, jadi situs kita ini belum bisa dibuka oleh orang lain. Nah, cara untuk mempublikasikannya, coba diperhatikan di bagian publikasi. Di sini akan muncul publikasikan. Nah, di sini kita berikan nama teman-teman, Amalia Ramadan 1443 ya, gitu. Nah, nanti akan menjadi, oh ini sudah digunakan ya,
Jadi namanya harus unik dan belum digunakan oleh orang lain. Amalia Ramadan, nama sekolah misalnya Amalia Ramadan SD 11 SD 12. Nah ini boleh. Jadi kalau sudah berwarna biru begini ada tanda centang, ini boleh. Kemudian sekali lagi catatan untuk teman-teman yang menggunakan akun Belajar ID, ini untuk mempublikasikan sebuah site itu juga perlu diperhatikan. Ini saya contohkan dulu. Pada saat kita hendak mempublikasikan, saya contohkan dulu. Oke. Nah, ini kita ada yang berbeda ya teman-teman. Untuk akun Belajar ID tolong diperhatikan, di sini harus kita kelola dulu. Nah, jika kita membatasi, ini coba dilihat di bagian link variasinya kita ganti. Jika kita ingin membatasi situs yang dipublikasikan ini hanya dilihat oleh yang menggunakan akun Belajar ID, maka defaultnya seperti ini teman-teman. Tetapi jika kita ingin situs yang kita buat di akun Belajar ID ini boleh dibuka oleh siapa saja, maka kita harus menggantikannya menjadi publik. Seperti itu. Ya, jadi defaultnya adalah kementerian jika menggunakan akun Belajar ID. Tetapi jika kita ingin situs kita ini diakses oleh semua orang, baik itu di institusi kita maupun akun Google lainnya atau akun Google biasa, maka kita harus mengaturnya menjadi publik. Kemudian kita klik selesai. Ini catatan untuk teman-teman yang menggunakan akun Belajar ID. Oke, sekarang cara yang sama ya. Setelah ini kita klik publikasikan. Jadi ini Amalia Ramadan SDN 12 ini kita publikasikan. Maka situs kita sudah siap untuk dipublikasikan teman-teman. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara mengaksesnya. Alamat yang ini kita sebarkan ya, kita bagikan kepada anak-anak kita. Linknya kita bagikan. Di sebelah kanan ini adalah layar handphone saya. Saya akan membuka web browser saya. Oke, kemudian saya akan mengakses situs yang ini. Situs yang ini ya. Situs yang ini di sebelah ini di handphone saya. Ini saya tutup dulu. Saya close dulu semuanya. Nah, saya buat tab baru. Kemudian saya masukkan alamatnya. Itu situs.google.com/view/Amalia Ramadan SD 12 misalnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan buka. Ini kita akan lihat maka situsnya sudah terbuka seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah kita jadi. Nanti anak-anak bukannya nanti seperti ini. Nah, pada saat diklik masuk, maka dia akan masuk ke halaman pertama. Oke, kemudian pada saat dia masukkan salat fardu, klik salat fardu, maka dia bisa memasukkan ini masih kosong dulu ya di bagian atas, kita lihat. Ini bagian atasnya masih kosong. Oke, kita coba untuk mengisi laporannya. Kita coba ya, masukkan misiannya, misalnya acak aja, saya acak aja. Kemudian pilih kelasnya, ini akan menampilkan nama kelas yang kita sudah masukkan tadi. Kemudian saya pilih berikutnya. Nah, di sini saya akan memilih nama saya misalnya. Kemudian klik berikutnya, di sini saya akan memilih memasukkan laporannya teman-teman. Jadi sholat subuh ini saya laksanakan tepat waktu tidak berjamaah, zuhur saya laksanakan tepat waktu berjamaah, sholat asar demikian, sholat maghrib juga. Oke, nah kemudian kita klik kirim. Setelah klik kirim maka ini harus pilih tanggal dulu. Nah, ini wajib dipilih. Kita milih tanggal saya 1 Ramadan. Oke, pastikan benar sudah mengisi ya. Jadi kalau sudah terisi semua kita klik kirim, maka kita sudah selesai membuat laporan. Nah, di mana laporan yang tadi kita masukkan itu tersimpan? Oke, kita masuk lagi ke situs yang tadi teman-teman. Kita back dulu. Oke, kita pilih menu. Nah, untuk melihat hasilnya teman-teman, kita harus menunggu kurang lebih 5 menit dulu agar laporan yang tadi itu boleh masuk ke dalam laporan ini. Sebenarnya laporannya sudah masuk ya teman-teman. Kita boleh lihat di bagian rekapitulasi ini di komputer kita.
tanpa di handphone ya. Rekapitulasi ini sudah mencatat loh sebenarnya. Kita coba lihat satu-satu. Nah, ini sudah masuk nih laporannya. Kenapa belum muncul di handphone? Karena dia membutuhkan waktu setiap 5 menit untuk melakukan perubahan. Jadi nanti laporan ini akan muncul di web. Saya kira seperti itu teman-teman tutorialnya untuk bisa menggunakan pencatatan amalia Ramadan ini. Untuk pertanyaan atau komentar atau boleh dituliskan di kolom komentar kiriman ini. Untuk link Google Sites-nya ya boleh dilihat juga di bagian deskripsi. Terima kasih, saya Hasur Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.